Halo Sobat Biologi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tata laksana pengambilan dan penyimpanan sampel DNA forensik dari pakaian dalam korban pemerkosaan. Selamat menikmati videonya. Dari seluruh kasus forensik, hampir 50% merupakan kasus kejahatan seksual seperti pemerkosaan. Pada kasus tersebut, DNA yang umum ditemui pada pakaian dalam korban adalah air mani atau semen dan sekresi vagina. Biasanya, campuran noda air mani dengan sekresi vagina ditemukan secara bersamaan dan menjadi bukti nyata untuk mengkonfirmasi kejahatan seksual seperti pemerkosaan. Pengambilan pakaian dalam. Gunakan sarung tangan steril sebelum menyentuh pakaian dalam korban. Lepaskan pakaian dalam dengan hati-hati. Hindari menyentuh area yang terdapat pada noda yang dicurigai sebagai sperma. Jika noda terlihat, tandai area tersebut tanpa menyentuh langsung. Jika memungkinkan, biarkan pakaian mengering secara alami di ruangan yang bersih dan kering untuk mencegah pertumbuhan bakteri dan jamur. Proses pembandingan DNA dapat dilakukan melalui beberapa tahap forensik di laboratorium. Yang pertama, pengambilan sampel sperma dari korban. Sampel sperma diambil dari tubuh korban menggunakan kapas swab. Biasanya sperma ditemukan di bagian vagina, anus, mulut, ataupun pakaian korban. Kemudian digunakan sinar UV untuk mendeteksi noda sperma pada barang bukti. Yang kedua, dilakukan ekstraksi DNA dari sampel sperma. Sampel sperma yang telah ditemukan kemudian akan dilakukan proses ekstraksi DNA, di mana ekstraksi DNA pada sampel sperma ini akan memisahkan sel sperma dari sel tubuh korban seperti darah dan lainnya. Yang ketiga, amplifikasi DNA dengan PCR. Dilakukan amplifikasi DNA menggunakan PCR untuk memperbanyak bagian spesifik dari DNA sperma pelaku dan dalam jumlah yang cukup untuk dianalisis. Kemudian yang keempat, pembuatan profil DNA. Dari hasil analisis DNA menunjukkan pola unik atau DNA spesifik dari individu yang disebut sebagai profil DNA. Dalam analisis DNA digunakan teknik STR, Short Tandem Repeat. Kemudian dilakukan uji STR ini untuk menghasilkan DNA yang spesifik pada setiap individu. Setelah ahli forensik memiliki profil DNA dari sperma tersebut, kemudian dilakukan perbandingan dengan DNA tersangka atau database forensik. Jika profil DNA dari sperma dan tersangka cocok, maka dapat disimpulkan bahwa sperma tersebut berasal dari tersangka. Yang pertama, penyimpanan pakaian dalam. Jangan menyimpan dalam plastik karena bisa menyebabkan pertumbuhan bakteri yang merusak DNA. Bungkus dengan kertas saring atau kantong kertas berpori, kemudian simpan di tempat kering dan sejuk. Yang kedua, penyimpanan sampel sperma. Jika menggunakan swab kapas, keringkan terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam tabung steril. Simpan dalam suhu dingin sekitar 4 derajat Celcius untuk jangka pendek atau beku, kurang dari 20 derajat Celcius untuk jangka panjang. Pastikan semua sampel diberi label dengan jelas. Kemudian yang ketiga, dokumentasi. Catat semua informasi terkait pengambilan dan penyimpanan sampel dan gunakan rantai bukti agar integritas bukti tetap terjaga.